Janji kok iso disampaikan pada tanggal 7 September 1944 dalam sidang istimewa Teikoku Henkai ke-85 di Tokyo. Janji kok iso berisi janji Kekaisaran Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia suatu hari nanti. Janji ini dikeluarkan karena Jepang tahu rakyat Indonesia dan tokoh pergerakan sangat mendambakan kemerdekaannya. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa juga disebut dengan Dokuritsu Zunbi Osakai. Sesuai dengan namanya, tugas BPUPKI adalah menyelidiki hal-hal yang Indonesia perlukan untuk menyambut kemerdekaan. Salah satunya yaitu dengan merumuskan dasar negara atau filsafat hidup yang akan digunakan ketika sudah menjadi negara yang merdeka. Ledakan pertama yaitu terjadi tanggal 6 Agustus 1945 di Amerika pada Perang Dunia II. Di Hiroshima menewaskan sekitar 80.000 orang. 3 hari berikutnya, yaitu tanggal 9 Agustus 1945, bom kedua dijatuhkan di Nagasaki dan menewaskan sekitar 40.000 orang. Kaisar Hirohito kemudian mengumumkan penyerahan tanpa syarat negaranya dalam Perang Dunia II melalui pidato radio pada tanggal 15 Agustus 1945. Selanjutnya yaitu PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, merupakan sebuah panitia bentukan Jepang yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tujuan dibentuknya PPKI adalah untuk meneruskan tugas BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Berikut merupakan foto dari sidang PPKI. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku. Ini semangat Mendi. Seru ki Mendi, ini seru ya Mendi. Ya kalah. Piye sih men? Nah, karena kamu kalah, aku ada pertanyaan nih. Apa pertanyaannya? Kenapa Jepang memberi janji kemerdekaan pada Indonesia? Terus dibalik janjinya itu maksudnya apa? Ya buat strateginya Jepang lah. Ya masa gitu doang men? Maksudnya Jepang datang ke sini ngapain? Jawaban Mandy itu ada benernya anak-anak. Jadi Jepang ini memberikan janji kepada Indonesia itu juga dalam bentuk strategi politik yang dia punya. Nah, itu ada di Perang Dunia Kedua. Jepang ini mulai kehilangan kekuatannya mereka dan meminta untuk warga lokal itu mendukung mereka. Tapi justru bangsa Indonesia itu memikirnya berbeda. Mereka justru berpikir bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk mewujudkan kemerdekaan yang nyata untuk Indonesia. Oh, gitu. Bu, saya mau tanya, bagaimana reaksi tokoh-tokoh nasional terhadap janji-janji tersebut? Tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno dan Muhammad Hatta memanfaatkan kesempatan ini dengan cermat. Ya sebenarnya mereka tahu sih kalau ini tuh terbagian dari taktiknya Jepang, tapi mereka tetap mempersiapkan kemerdekaan secara mandiri. Bu, saya mau tanya, terus kenapa Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para pemuda? Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para pemuda itu juga karena mereka menganggap bahwa Soekarno dan Hatta ini bekerjanya terlalu hati-hati dan sangat lambat. Jadi para pemuda takut bahwa mereka akan kehilangan kesempatan emas yang didapatkan Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Apalagi para pemuda ini tahu bahwa Jepang sudah menyerah terhadap sekutu. Nah, para pemuda ini ingin mempercepat adanya proklamasi untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi gitu Wendy dan teman-teman. Jadi kalian udah paham kan? Kalau gitu Ibu pamit dulu ya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Wah, sejarah Indonesia banyak banget ya ternyata. Tapi lama-lama seru juga sih kalau dibaca.
baca dulu aja deh. Itu om sore orang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata Sultan Syahrir dari golongan muda mendengar kabar ini melalui siaran berita yang dikumandangkan oleh radio BBC atau British Broadcasting Corporation. Maaf Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Kami ada keperluan dengannya. Kang Mas ada? Ada keperluan apa? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengan beliau. Oh, jika begitu silakan masuk dan duduk di rumah. Kang Mas, ada yang ingin bertemu katanya. Baiklah, saya akan menemui mereka. Itu Bung Karno. Silakan duduk saudara-saudara. Ada maksud apa saudara-saudara datang ke sini? Jadi kedatangan kami di sini untuk memberitahu Bung Karno bahwa Jepang telah menyerah dengan sekutu pada radio BBC London di Bandung. Jadi kami para pemuda mengusulkan rapat dan memutuskan untuk Bung Karno dan Bung Hatta untuk membuat naskah proklamasi. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membahas dulu di rapat PPKI. Tidak bisa kita bahas dalam rapat PPKI. Lagi pula PPKI itu buatan Jepang. Harusnya kemerdekaan Indonesia didasarkan dengan usaha anak bangsa, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu. Memang harusnya kita harus membahas kemerdekaan ini di rapat PPKI. Karena PPKI itu tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa Bu, kita harus bangkit dalam memproklamirkan kemerdekaan bangsa ini. Mengapa harus menunggu dari Jepang? Kekuatan legendaris ini apakah mampu melawan armada Jepang? Coba perlihatkan padaku kekuatan yang kalian perhitungkan itu. Apa yang kalian lakukan jika terjadi pertumpahan darah kepada wanita dan anak-anak? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan ini? Bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bu, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan ini. Inilah yang ditunggu oleh bangsa kita. Baik, tapi tolong beri saya waktu untuk berunding kepada golongan tua. Baiklah, kami mohon undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Soekarno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Soekarno dengan wajah yang kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana Ibu? Para pemuda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkannya terlebih dahulu agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita melawan para sekutu yang tidak kembali menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Ya, lagi pula mereka masih muda, mereka berpikir jangka pendek dan kita harus berpikir jangka panjang agar bisa mempersiapkan lebih matang dan agar tidak berantakan. Baiklah Bu, berarti kita semua sepakat. Meski para golongan muda berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang tadinya telah meninggalkan kediaman Soekarno pun tetap tidak putus asa. Mereka menyusun strategi untuk membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta agar dapat memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Setelah berunding kembali untuk menyusun strategi, akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok, yaitu agar Soekarno dan Hatta terhindar dari pengaruh Jepang yang berada di Jakarta. Begini nampaknya, para golongan tua tak akan mencuri kita. Kita harus mencari jalan keluarnya untuk semua ini. Benar sekali. Apakah saudara sekalian memiliki saran?
Bagaimana bila kita mengasingkan Bung Hatta dan Bung Karno jauh dari Jakarta, supaya mereka terhindar dari pengaruh Jepang? Lalu gimana kita akan mengungsikan mereka, Bu? Bagaimana jika di Rengas Dengklok di Kabupaten Karawang? Tempat tersebut relatif aman karena ada markas peta yang dipimpin oleh Sudanko Subeno. Jadi keamanan Bung Karno dan Bung Hatta akan terjamin. Apakah yang lainnya setuju? Setuju. Oleh karena itu, mari kita melaksanakannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut, sehingga pada malam harinya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno dan dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Ada apa malam-malam begini? Maaf, Bung, ini demi kebaikan bangsa Indonesia. Ada apa ini? Hentikan! Hentikan! Ada apa kalian malam-malam kesini? Maaf, Bung, kami kemari demi kebaikan bangsa Indonesia. Baik, saya bersedia pergi apabila demi kebaikan bangsa Indonesia. Saya izin pamit terlebih dahulu. Saya mengizinkan asal saya dan Guntur ikut. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Selama sehari penuh, Soekarno dan Muhammad Hatta berada di sana. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangan kami, Bung. Ini demi bangsa Indonesia. Kami ingin membicarakan tentang proklamasi lagi, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Baik, saya paham apa yang kalian maksud. Tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena kita masih butuh bantuan Jepang. Ya, namun bagaimana jika janji yang dilontarkan oleh Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan dilakukan? Apakah kita selamanya akan menunggu Jepang? Kita harus memanfaatkan momen ini demi masyarakat yang telah dijajah di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan inilah saatnya. Tenang, mari kita bicarakan semua ini dengan kepala dingin. Silahkan duduk. Saya mengerti perhitungan Bung Karno dan Bung Hatta. Namun saya belum mempertimbangkan tentang masalah ini. Tapi saya yakin kita bisa memanfaatkan situasi ini dan bangkit di situasi ini. Kesempatan juga tidak datang dua kali. Apa yang mereka katakan benar, saya setuju dengan mereka. Tetapi apakah kita bisa? Apakah ini dimungkinkan untuk kita lakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha. Lagi pula para pemuda dari Jakarta juga telah mempersiapkan pertahanan untuk mencegah kedatangan Jepang yang memiliki rencana untuk membatalkan proklamasi kemerdekaan kita. Bagaimana, Bung? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Setelah disetujui, tepatnya pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Ahmad Subarjo meminta kepada golongan muda untuk dapat segera memulangkan Soekarno-Hatta. Ia meyakinkan golongan muda, yaitu dengan memberikan jaminan taruhan nyawa, bahwa proklamasi akan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB. Bagaimana kita merencanakan proklamasi untuk kemerdekaan? Yang pasti Jepang akan mengizinkan kita sekarang, apalagi jika dia tahu kalau kita merumuskan hasil proklamasi. Lalu, bagaimana jika kita meminjam rumah perwira militer Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maeda? Saya setuju. Kalau begitu, kita ke sana malam. Perundingan di Rengas Dengklok pun selesai. Semua anggota golongan tua maupun golongan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lebih lanjut mengenai rencana proklamasi kemerdekaan untuk keesokan harinya. Maaf, malam-malam begini kami mengganggu. Kami memerlukan tempat untuk membahas persiapan proklamasi kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada besok hari. Kami memerlukan tempat untuk
membahas persiapan tersebut. Apakah Anda tidak keberatan jika kami singgah di sini? Benarkah begitu? Kalau begitu, silakan masuk. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Jika ada yang kalian butuhkan, silakan katakan saja, jangan ragu-ragu. Baiklah, adakah pena dan kertas Laksamana Muda? Ada, sebentar, saya ambilkan. Terima kasih Laksamana Muda. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, sebaiknya teks proklamasi jangan ditandatangani oleh seluruh anggota PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Kita kan sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Baik, adakah dari kalian yang punya pendapat lain? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, saya tidak setuju. Kita tidak boleh meniru bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat bangsa Indonesia, berarti atas nama Indonesia. Iya Bung, saya setuju. Tapi saya juga mempunyai usul bagaimana jika yang menandatangani teks naskah proklamasi ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Sepertinya usul yang bagus. Bagaimana hadirin sekalian? Setuju. Setuju. Tolong kamu ketikkan ini ya, saya Timuri. Baik Bung. Kemana? Apakah di sini ada mesin ketik? Ada, mari saya antar. Alhamdulillah, semoga dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemani saya di masa yang sulit ini. Iya, jadi syukur kepada Allah telah memberikan jalan hingga sampai di titik untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, apakah kalian telah merencanakan bagaimana besok proklamasi akan berlangsung? Sudah, kita akan melakukan upacara bendera dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman. Jika begitu, bukankah kita membutuhkan bendera? Lantas bagaimana? Oh ya, saya melupakan tentang hal itu. Bagaimana bila ibu saja yang menjadikan bendera? Baiklah, akan aku jadikan. Bapak segera istirahat saja sama mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Loh, Mandy? Men, bangun men. Udah sore men. Kok belum pulang men? Loh kan, ini gimana sih? Ini kayak lagi di bangku sekolah. Ini udah sore, aku bisa ada event. Kok kamu belum pulang? Aku kaget banget tadi kalau sama proklamasi. Kok kenapa? Kok kamu kelihatan bingung? Tadi itu aku mimpi sesuatu yang buat aku penasaran banget. Tapi ternyata yang tak mimpi itu bukan hanya sekedar mimpi, tapi momentum yang sangat menentukan aku bahasa Indonesia pada saat ini. Ini gimana sih? Kemerdekaan Indonesia, Pan. Aku tuh di sana melihat kalau mereka tuh bahagia banget mendengarkan kabar kemerdekaan, karena itu yang sangat menantikan mereka. Dan perjuangan mereka tuh tidak sia-sia, serta para pahlawan juga menyampaikan ego mereka untuk mencapai kepentingan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Walah, pantesan kamu senyum. Jadi kamu merasakan apa yang dirasakan sama rakyat Indonesia waktu proklamasi ya? Iya.
Tapi kalau aku mimpiin hal yang sama, aku pasti senyum juga sih. Soalnya kamu tahu nggak sih kalau tanpa kemerdekaan itu kita nggak bakal bisa menempuh pendidikan ataupun sekolah lagi. Iya kan ya, makanya kenapa Pak Soekarno itu mengatakan untuk jangan sekali-sekali melupakan sejarah melalui pidatonya. Karena meskipun kita tidak secara langsung melakukan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, tapi dengan sejarah itu kita bisa tetap meneruskan dan mewarisi nilai-nilai perjuangan para pahlawan. Ya betul. Aku udah dicariin mamaku nih, aku pulang duluan ya. Yaudah, yuk. Gara-gara kamu tiduran sih. Yuk, keluar bareng yuk. Ayo.